Nama saya Dr. Kiki Samantha. Hari ini saya akan mereview macam-macam hazmat, beda-beda bahan, dan saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihannya. Ditonton sampai akhir ya videonya. Untuk yang pertama, ini adalah hazmat berbahan PVC. Untuk penampilannya seperti ini, lumayan panjang ya. Dan untuk warnanya putih bersih. Dan ini saya akan menunjukkan bagaimana teksturnya dan bentuknya. Selain itu di bagian lengan terdapat karet. Karetnya selain itu di bagian kepala juga ada karetnya. Nah, ini saya akan tunjukkan bagaimana pemakaiannya dan tampaknya setelah digunakan. Ini PVC setelah digunakan. Menurut saya ini merek yang saya pakai ini PVC-nya terlalu kebesaran. Soalnya besar banget sampai dodoran. kurang menarik untuk dilihat. Dan selain itu untuk cuttingannya PVC ini seperti kusut seperti ini. Dan selain itu PVC ini panas banget dipakai, panas banget. Nah, ini menurut saya kebesaran banget untuk cewek ya, karena ini gede banget. Dan saya nggak sukanya PVC ini kelihatan nggak rapi, soalnya dia banyak kerutan-kerutan. Dan PVC ini dipakainya panas banget. Tapi untuk karet-karetnya oke semua, dan kalau dipasang seperti ini. Dan ini adalah hazmat kedua, bahannya adalah polyester. Sekilas sama, tapi sebenarnya ini berbeda banget. Dari bahannya sangat amat berbeda. Nah, untuk bagian lengan sama-sama ada karet. Dan untuk bagian kepalanya juga ada karet. Untuk bagian pinggang juga diberi karet. Jadi kita kalau memakai ini tuh tidak terlalu kebesaran. Menurut saya lumayan fit di pinggang. Dan tekstur pakaiannya juga agak tebal, tapi nggak kepanasan. Setelah dipakai di badan, kalau untuk dokter kalau bisa lihat ini baju yang saya gunakan masih agak tembus pandang, karena memang bahan ini nggak setebal PVC, jadi dia lebih dingin, lebih adem, tapi memang dia tembus pandang terawang. Tapi menurut saya ini oke, karena kalau dipakai kita nggak kepanasan. Selain itu untuk topinya, karetnya ini juga pas, ada resletingnya juga rapi jahitannya. Dan ini adalah penampakannya dari depan, belakang, dan samping. Yang saya kurang suka dari hazmat ini adalah bagian lehernya, karena bagian lehernya ini cuttingannya kurang pas, jadi seperti penguin ya menurut saya. Tapi kalau misalnya dokter nggak masalah dengan itu sih nggak apa-apa ya. Memang dia agak lebar di bagian leher dan bagian bahunya agak tinggi ke atas. Tapi menurut saya oke, resletingnya juga bagus, nggak macet-macet. Tapi kekurangan juga dia tidak ada perekat di bagian lehernya. Ini bahan hazmat. Ini bahannya super keren, super bagus. Dan ini bahannya, cuttingannya juga oke. Terus di bagian sini ini yang saya suka, ada bagian ini, jadi resletingnya tuh tersembunyi di dalam, jadi lebih rapi. Terus ini bisa ditutup sampai ke atas, dan ini nanti bisa diplester ke sini. Nah, Di bagian leher dan dagunya memang tidak ada perekatnya. Jadi biasanya kita bisa gunakan selotip atau isolasi buat menempel di bagian dagu supaya tidak bocor. Nah, menurut saya ini taslan ini bagus sih. Bahannya oke. Kekurangannya cuma dia agak panas sedikit. Kalau pakai 2 AC masih ada keringat sedikit. Kalau misalnya dokter outdoor, saya tidak menyarankan untuk menggunakan taslan, apalagi PVC.
Tapi kalau dokter kerjanya indoor dan ruangan dingin, saya rekomen banget ini. Nah, yang ketiga ini adalah favorit saya banget dok, karena ini super dingin, hampir tiap hari saya pakai ini. Dia punya banyak banget kelebihan, dari bahannya dingin, pakai satu AC aja udah nggak keringetan. Memang dia agak transparan, jadi baju yang kita pakai pasti tembus pandang, tapi saya rasa nggak masalah. Untuk jahitan rapi banget, pas di badan, dan resletingnya juga bagus, bikinnya nggak asal-asalan. Selain itu, cuma ini memang dia ada jahitan ya dok. Jadi dari semua hazmat itu yang tidak ada jahitannya hanya PVC. Tapi kalau yang ini ada jahitannya. Cuma menurut saya nggak masalah. Ini rekomen banget sih dok. Dan ini yang terakhir, ini adalah bahan parasut. Ini hazmat pertama yang saya gunakan sebelum saya tahu kalau ada hazmat bahan lain seperti nilon, taslan, polyester, dan PVC. Jadi dulu pertama kali saya pakainya parasut. Kalau dari segi bahan ini enak karena dia dingin. Cuma yang saya kurang suka itu jahitannya. Jahitannya ini kurang rapi. Kemudian cuttingannya juga menurut saya kurang bagus karena terlalu pendek. Jadi waktu saya pakai itu nggak pas di badan saya dok. Dan untuk resletingnya juga kurang bagus jahitannya, jadi sering lepas-lepas, dan saya sudah nggak pernah pakai yang ini lagi. Cuma mungkin kalau saya ngomong dari segi bahan parasut ini bagus dok. Cuma ya mungkin karena produsen yang tempat saya beli ini kurang bagus cara menjahitnya. Selain itu, untuk bahan ini kalau dokter di ruangan cuma pakai satu AC itu oke kok, nggak kepanasan pakai bahan ini. Dan untuk bagian kepala itu kalau saya pakai topinya dan saya duduk itu seperti ketarik-tarik, jadi saya tidak nyaman pakai hazmat yang ini. Dan menurut saya safety untuk hazmat ini kurang ya dok, soalnya tidak ada perekat untuk menutup di bagian lehernya, sehingga di bagian lehernya itu ada lubang yang bisa masuk udara. Tapi kalau untuk penampilannya oke aja sih dok. Ini adalah tampilan belakang dan samping dan depan. Nah, itu semua adalah hazmat yang saya punya. Saya nge-reviewnya sesuai dengan persepsi saya. Jadi belum tentu menurut saya enak, dokter bilang enak juga. Belum tentu yang menurut saya nggak enak, dokter juga bilang nggak enak. Jadi itu tergantung dokter sendiri. Mau pilih hazmat yang macamnya kayak gimana, disesuaikan aja dengan ruangan kerja, lingkup kerjanya outdoor atau indoor. Dan semoga dari video ini bisa bermanfaat untuk dokter ke depannya.